memulai ibadah kita, jangan lupa adik-adik siapkan hati dan pikirannya ya. Nah, jangan lupa juga untuk menyiapkan Alkitab dan buku ND. Nah, adik-adik, kita semua sudah mempersiapkan Alkitab dan buku ND-nya kan? Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Pujian yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Adik-adik, kita akan berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami pada minggu hari ini ya Bapa. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, menyanyikan lagu pujian-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati kami dari awal hingga akhir acara kebaktian kami Bapa, meskipun online saja ya Bapa. Ya Bapa, di atas semuanya itu ampunkan dosa yang kami perbuat agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah adik-adik, kita akan kembali bernyanyi dari kidung pujian yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu kita hari ini ya. Yang pertama, ayat hafalan kita di bulan September ini tertulis di Yesaya 40 ayat 31. Seperti biasa, jangan lupa dihafal, direkam, divideokan, dan dikirim ke grup WhatsApp orang tua kita ya. Pengumuman kita yang kedua, kakak-kakak guru sekolah minggu juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik kami semua yang berulang tahun dari tanggal 5 sampai tanggal 11 September. Panjang umur, semoga Tuhan memberkati dan salam sehat selalu. Pengumuman kita yang ketiga, adik-adik kita tetap mengikuti ibadah online ya di akun YouTube kita ataupun Facebook Sekolah Minggu HKBP Agape Amplas. Jangan lupa ya adik-adik tetap mengikuti ibadah online. Pengumuman yang keempat, adik-adik karena saat ini masih situasi pandemi COVID-19, maka dari itu kita tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, kita tetap berdoa, kita mendoakan agar pandemi COVID segera berakhir. Demikian pengumuman kita pada minggu hari ini. Shalom. Adik-adik, kita akan berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa kami, Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena atas berkat dan rahmat-Mu Tuhan, kami boleh masih merasakan atas kehidupan Tuhan, dan kami juga masih boleh beribadah saat ini Tuhan, secara online di rumah kami masing-masing untuk memuji muliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami Indonesia ini Tuhan, kiranya Engkau yang berkati pemimpin negara kami Tuhan, mulai dari tingkat atas sampai yang ke bawah. Engkau yang memberikan kepada pemimpin kami Tuhan kebijaksanaan dalam mengatur negara kami Tuhan. Kami juga tak luput berdoa Tuhan untuk gereja kami HKBP Agape Amplas. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap pelayanan Tuhan yang berada di gereja HKBP Amplas, mulai dari pendeta, amang bibel, sintua, perhalado, semuanya Tuhan Engkau yang memberkati Tuhan, memberikan hikmat kebijaksanaan juga Tuhan, supaya mereka dapat memimpin gereja kami Tuhan dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu Tuhan, Engkau yang berkati kami Tuhan dalam setiap langkah kami, dalam setiap kesehatan kami, dan dalam setiap pekerjaan tangan kami Tuhan. Kiranya apa yang kami kerjakan Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, dan kami juga Tuhan, Engkau tahu saat ini sedang terjadi masa-masa virus corona. Kiranya Tuhan yang boleh mengangkat virus corona ini dari negara kami Tuhan, dari seluruh negeri ini Tuhan, sehingga kami boleh
kembali melakukan aktivitas kami Tuhan dengan sukacita, dan Engkau yang boleh membantu para medis Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit akan virus corona. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang ditinggalkan Tuhan, ditinggalkan karena mereka terkena penyakit virus corona Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan penghiburan kepada mereka yang ditinggalkan Tuhan, dan Tuhan yang boleh menguatkan hati mereka sehingga mereka boleh bersukacita kembali dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Kiranya Tuhan yang menyertai mereka di dalam kehidupan mereka, berikan mereka kebijaksanaan dan kepintaran Tuhan dalam menghadapi sekolah ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang jauh daripada kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, memberkati orang tua kami Tuhan, memberikan mereka kesehatan, panjang umur, serta melancarkan segala rezeki mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan di masa pandemi ini Tuhan, ekonomi sangat kekurangan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan yang tetap memberikan segala rezeki kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami adalah manusia yang tidak sempurna, sering melakukan kesalahan. Maka dari itu Engkau hapuskan dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja, agar berkat-Mu tidak terhalang bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan khotbah. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita bernyanyi dari Kidung Pujian yang berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat hari Minggu. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk minggu ini. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang mengawali hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan
yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita sering mendengar nyanyian 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Pasti ya, bahwa ada 5 roti dan 2 ikan, Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang. Luar biasa? Luar biasa. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita tahu, apa yang mau kita terima dengan berita ini? Bahwa ada 2 topik yang mau kita pahami, yaitu Tuhan Yesus memperhatikan kebutuhan manusia. Dan yang kedua adalah kuasa Yesus membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan Yesus memperhatikan kebutuhan manusia. Adik-adik sekolah minggu, apa yang terjadi ketika orang banyak mengikuti dia, mau mengetahui tentang mujizat yang dibuat oleh Yesus, maka orang-orang banyak itu berbondong-bondong hingga sore. Dan Yesus melihat bahwa warung-warung sudah mulai tutup dan sudah mulai sore, maka dia memanggil yang namanya Filipus. "Hai Filipus, apa yang akan kita lakukan dengan orang sebanyak ini? Bagaimana kita mendapatkan makanan? Carilah makanan supaya mereka makan." Wow, 5.000 orang. Gimana ini? Yesus mau menguji mereka. Dan Filipus mengatakan, bagaimana kita mau memberi makan 5.000 orang dengan 200 dinar. Walaupun mereka bisa kita kasih dengan potongan kecil. Dan mungkin itu tidak mengenyangkan mereka. Lalu datanglah yang bernama Andreas. Filipus, di sini ada anak-anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Itu pun bagaimana kita membaginya dengan orang sebanyak ini? Tuhan Yesus memperhatikan kebutuhan manusia, dan ketika dia telah diikuti oleh orang banyak yang berbondong-bondong datang mengikuti dia, justru dia berpikir bagaimana kita kasih makan mereka ini. Bagaimana kita memberikan kebutuhan mereka. Mereka sudah mengikuti mulai dari pagi hingga sore. Mereka perlu makan. Maka Tuhan menguji murid-muridnya bagaimana dia mengenal, bagaimana mereka mengenal Yesus. Ternyata mereka masih memikirkan apa yang logika atau pikiran yang mereka lakukan untuk menjawab
pemberitaan atau pertanyaan Yesus. Hal yang kedua, kuasa Yesus membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Disinilah muncul bahwa apa yang terjadi dengan situasi itu, Tuhan mau membongkar cara berpikir murid-muridnya. Tuhan mau membongkar cara berpikir kita bahwa manusia yang merencanakan, Tuhan yang menentukan. Bahwa kita tidak menyelami bagaimana cara berpikir Tuhan. Maka kalau kita nggak kenal sama Tuhan, terkadang kita salah kaprah. Tuhan akan membuat kita bingung, bingung-bingungnya. Adik-adik sekolah minggu, dari topik ini firman Tuhan mengajar kita ada 3 hal. Yang pertama, Tuhan Yesus memperhatikan kebutuhan tadi, dan yang kedua, kuasa Yesus membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka dari 2 topik itu ada yang perlu kita tahu adalah 3 hal. Yang pertama, mengucap syukur. Sekali lagi, apa? Mengucap syukur. Mengucap syukur dalam Yohanes 6 ayat 11 dikatakan seperti ini. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Yang pertama, adik-adik, bersyukur. Yang perlu Amang jelaskan, mengucap syukur, bahwa ketika kita mengucap syukur, maka kita bisa memahami hal-hal yang tidak masuk akal. Maka ketika Yesus mengucap syukur, terjadilah mujizat itu, terjadilah kuasa Allah itu. Yang kita tidak bisa menyelami, bahwa ketika kita mengucap syukur apapun pemberian Tuhan, maka kita bisa berbahagia. Maka kita bisa memahami maksud-maksud. Yang pertama bersyukur. Yang kedua, memahami mujizat itu. Bagaimana memahami mujizat itu? Bahwa mujizat itu adalah tanda dan keajaiban yang muncul sepanjang waktu. Tanda atau keajaiban yang muncul setiap waktu. Di antaranya penciptaan. Ada juga mujizat itu, ya, tanda-tanda banjir, tanda-tanda panggilan para rasul, tanda-tanda bagaimana ya kita bisa lepas dari perkara-perkara yang besar, yang berat. Itu adalah mujizat. Mujizat itu terjadi ada dengan beberapa hal. Di antaranya mujizat itu adalah kehendak Tuhan. Apa? Kehendak Tuhan. Dan mujizat itu adalah ada orang atau pribadi yang berdoa. Ya. Ada orang pribadi yang berdoa. Dan mujizat itu terjadi ada pribadi atau orang yang percaya kepada Allah. Dan mujizat itu terjadi bahwa ada orang atau pribadi yang taat kepada Allah. Ada berapa tadi? 4. Mujizat itu terjadi kehendak Allah. Mujizat itu terjadi ada orang yang berdoa. Mujizat itu terjadi ada orang yang percaya kepada Allah. Mujizat itu terjadi ada orang yang taat kepada Allah. Itu hal yang kedua. Dari kedua topik tadi, yang pertama kita bersyukur, yang kedua ada mujizat, yang ketiga memahami potensi yang kecil pun. Ayo, apa itu potensi yang kecil yang kita bisa lihat dari cerita ini? Oh, ternyata ya Andreas, saudara Simon Petrus itu yang memberitahu ada di sini anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Oh, Yesus membuka cara berpikir kita. Kalau Andreas mengatakan bagaimana mungkin kita kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan itu. Wow, Yesus mau memberikan bahwa potensi yang kecil itu jangan sekali-kali meremehkannya. Jangan sekali-kali meremehkannya. Bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam tangan Tuhan, hal yang kecil itu bisa saja menjadi besar. Sebaliknya, bahwa tanpa Tuhan yang besar pun bisa
jadi kecil. Yang besar pun bisa jadi kecil. Adik-adik sekolah minggu, bahwa mari kita menggali potensi-potensi kita. Walaupun adik-adik sekolah minggu masih kecil, jangan meremehkan anak kecil. Jangan meremehkan atau jangan kamu kecut karena kamu masih kecil. Jangan rendah hati karena kamu masih sekolah minggu. Ternyata dengan hal yang kecil kita bisa membuat menjadi besar. Yesus punya kuasa untuk membuat yang kecil menjadi besar. Yesus punya kuasa untuk potensi yang kecil memberikan kita potensi yang besar supaya kita menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita bahwa Tuhan memberikan kita kuasa untuk lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengarkan. Biarlah firman-Mu dapat kami lakukan menjadi bekal bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau masih mengizinkan anak-anak-Mu untuk bersama-sama menelah firman-Mu dan menyanyikan lagu puji-pujian pada hari yang Engkau kuduskan ini. Terima kasih Tuhan, hapuskan segala dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan, maka dari itu adik-adik, biarlah firman yang kita dengarkan menjadi pedoman bagi hidup kita dan kita dapat melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita akan menutup ibadah kita. Sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Pujian 5 roti dan 2 ikan. Sampai bertemu kembali ya adik-adik minggu depan. Shalom. Mengakhiri ibadah kita seraya berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.